Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, video kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan, yaitu kelas 5, tema 5, sub 2, pembelajaran 1. Berikut ini adalah kompetensi dasar dan indikator serta tujuan pembelajaran untuk muatan IPA yang akan kita bahas. Untuk materi yang akan kita bahas adalah pengertian rantai makanan, komponen rantai makanan, serta peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Terlihat pada gambar bahwa seekor citah sedang mengejar seekor rusa. Tahukah kalian, foto ini menceritakan bahwa tiap makhluk hidup berusaha untuk mempertahankan atau bertahan hidup dengan cara masing-masing. Materi pertama, pengertian rantai makanan, yaitu hubungan atau peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di alam lingkungannya berdasarkan urutan tertentu. Tujuannya adalah untuk mempertahankan hidupnya masing-masing. Materi selanjutnya adalah komponen rantai makanan. Komponen rantai makanan terdiri dari 3, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Komponen yang pertama adalah produsen, yaitu disebut dengan organisme autotrof karena mampu menyediakan makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Produsen menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lain, seperti padi, tanaman berbunga yang memiliki nektar, pohon, alga hijau, alga biru, atau ada pula protozoa. Komponen yang kedua adalah konsumen. Konsumen tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, sehingga mereka akan memakan atau memangsa makhluk hidup lain. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama konsumen primer, merupakan hewan pemakan tumbuhan. Kedua, konsumen sekunder, yaitu hewan pemakan daging. Dan yang ketiga adalah konsumen tersier maupun puncak, merupakan hewan karnivora kelompok predator. Contohnya adalah tikus, belalang, elang, citah, dan lain-lain. Komponen yang ketiga adalah dekomposer, disebut juga dengan pengurai. Hasil dari penguraian disimpan ke dalam tanah untuk digunakan oleh produsen dalam menunjang hidupnya. Mampu menguraikan makhluk hidup lain yang sudah mati. Kemudian dekomposer juga mampu mengubah zat organik menjadi anorganik. Contohnya adalah jamur, bakteri, protozoa, kumbang, cacing tanah, dan lain-lain. Untuk materi yang ketiga adalah peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Nah, anak-anak, untuk pembahasannya, saya akan memberikan sebuah contoh rantai makanan ekosistem sawah. Pertama, ada padi. Padi merupakan tanaman hijau yang mampu fotosintesis sehingga berperan sebagai produsen. Kemudian, padi dimakan oleh belalang. Maka, belalang merupakan konsumen primer atau disebut sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang dimakan oleh katak. Katak merupakan hewan karnivora pemakan serangga. Maka katak disebut sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Selanjutnya, katak dimakan oleh ular. Ular merupakan hewan karnivora dan berperan sebagai konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen puncak atau disebut dengan konsumen tingkat 4. Dan yang terakhir adalah jamur. Jamur di sini merupakan pengurai atau dekomposer karena mampu menguraikan organisme elang yang sudah mati dan jatuh ke tanah. Baiklah, sampai sini dulu ya anak-anak untuk pembahasan materi rantai makanan kali ini. Mari kita cintai puspa dan satwa kita agar keindahan bangsa selalu terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.